Bapa Surgawi, Allah yang hidup dan benar, yang maha berdaulat dan berlimpah dengan kasih setia. Di awal tahun 2023 ini, Bapa, kami rindu untuk mendengarkan pesan-pesan firman-Mu, supaya boleh menjadi pegangan dan pedoman di hidup kami, sementara kami menjalani tahun ini. Kami akan membaca firman-Mu, Bapa. Kami akan merenungkannya. Kami mohon Roh-Mu yang kudus berkenan untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menangkap maksud, pesan, arahan Tuhan bagi hidup kami di tahun 2023 ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari beberapa bagian dalam Injil Matius. Matius 1 ayat 21 sampai 23, Matius 18 ayat 20, dan Matius 28 ayat 19 dan 20. Matius 1 ayat 21 sampai 23, 18 ayat 20, dan 28 ayat 19 sampai 20. Dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23 kita membaca, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, ia, maksudnya Maria, akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dalam Matius 18 ayat 20, Tuhan Yesus berfirman kepada murid-muridnya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Tuhan Yesus berfirman kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 perkataan, pernyataan dalam Injil Matius yang secara eksplisit berkata-kata tentang penyertaan atau kehadiran Allah dalam Yesus Kristus dalam kehidupan umat. Perkataan pertama, Matius 1 ayat 21 sampai 23 menghubungkan penyertaan atau kehadiran Allah dengan tindakan penyelamatannya. Yusuf harus menamai anak yang akan dilahirkan oleh anak darah Maria, tunangannya, Yesus. Sesuai dengan arti namanya, Yesus, Yeshua atau Yosua, keselamatan dari Yahweh atau Tuhan Allah Israel. Ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Bahwa ia dikandung dan dilahirkan oleh seorang anak darah, itu merupakan penggenapan firman Allah melalui Nabi Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Adapun arti Immanuel adalah Allah menyertai kita. Dalam teks Yunani kita membaca Meth Hemon Hotheos. Meth Hemon Hotheos. Allah bersama dengan kita. Maksudnya jelas,
Allah menghadirkan dirinya dalam hidup kita untuk membersamai kita. Penyelamatan atau pembebasan dan kehadiran yang membersamai adalah sebuah rangkaian karya. Allah tidak hanya menyelamatkan umatnya, tetapi juga hadir membersamai umatnya. Kita pun teringat, saudara, pada apa yang dilakukan Yahweh, Tuhan Allah Israel, terhadap orang Israel. Ia membebaskan orang Israel dari Mesir, dari tanah perbudakan itu. Ia juga menghadirkan dirinya melalui tiang awan dan tiang api untuk memimpin perjalanan umat yang barusan dibebaskannya. Lebih jauh, Yahweh bersemayam di tengah-tengah mereka dalam kemah suci. Dengan menghubungkan Yesus dengan karya penyelamatan dan kehadiran yang membersamai atau menyertai. Kita tahu, saudara, bahwa malaikat Tuhan dan penyusun Injil Matius sedang menyatakan secara tersirat namun jelas bahwa Yesus akan bertindak seperti Yahweh bertindak terhadap orang Israel dalam epos keluaran dari Mesir dan pengembaraan di padang gurun. Dalam Yesus dari Nazaret, saudara, Allah menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka dan menghadirkan dirinya untuk membersamai atau menyertai mereka. Perkataan kedua, Matius 18 ayat 20, menghubungkan kehadiran Yesus dengan gereja atau jemaat. Kita tahu, saudara, Yesus menyatakan akan mendirikan eklesia, yakni jemaat atau gerejanya, di atas dasar pengakuan iman bahwa ia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lihatlah Matius 16 ayat 16 dan 18. Dengan demikian, jemaat atau gereja adalah komunitas yang mengaku Yesus dari Nazaret sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, alias Mesias, Raja Agung yang dipilih dan diurapi Allah dari keluarga Daud. Sang Mesias menjamin bahwa pintu-pintu gerbang dunia orang mati tidak akan menang atas dirinya atau atas gereja. Pulai hado u katisususin autes. Matius 16 ayat 18. Dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, alam maut tidak akan menguasainya. Sang Mesias, saudara, juga memberi wewenang kepada eklesia untuk mengikat dan melepaskan. Matius 16 ayat 18, Matius 18 ayat 18. Wewenang itu memiliki dua aspek, yakni pemberitaan Injil dalam Matius 16 ayat 18 dan penggembalaan khusus. Dulu lazim dinamakan siasat gereja atau disiplin gereja. Matius 16 ayat 15 sampai 18. Eklesia atau gereja atau jemaat diberi amanat oleh Sang Mesias untuk memberitakan Injil, kabar baik tentang kerajaan Allah dalam Mesias Yesus. Barang siapa menerima Injil, dosa-dosanya akan diampuni dan menjadi bagian orang itu, bagian dari kerajaan Allah. Bila menolak, ia tetap dalam dosa-dosanya. Eklesia atau gereja atau jemaat juga diberi amanat untuk melaksanakan penggembalaan khusus. Tujuannya adalah untuk menolong anggotanya, yakni sesama pengikut Mesias Yesus yang telah berbuat dosa sehingga menjadi batu sandungan dan kesaksian yang buruk. Barang siapa bertobat dari dosanya, ia diampuni dan dipulihkan. Tapi bila menolak untuk bertobat, ia akan dikeluarkan dari eklesia
dan dinyatakan sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, kepada eklesia inilah Mesias Yesus menjanjikan kehadirannya yang membersamai atau menyertai, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Yang dimaksud adalah eklesia alias jemaat atau gereja. Persekutuan dalam nama Yesus Sang Mesias melibatkan sekurang-kurangnya 2 atau 3 orang. Itulah eklesia. Di mana eklesia berada. Eke emi en meso auton. Eke emi en meso auton. Kata Tuhan Yesus, di sana eke, aku ada di tengah-tengah mereka. Emi en meso auton. Di situ Tuhan Yesus hadir untuk membersamai eklesia atau gereja atau jemaat. Demikianlah saudara, Mesias Yesus menyertai eklesianya, sehingga eklesia tidak dapat binasa. Eklesia dapat memberitakan Injil. Eklesia dapat melaksanakan pengembalaan khusus. Semua dilakukan dengan kasih, hikmat, dan kuasa. Eklesia atau gereja atau jemaat oleh karena itu tidak perlu takut terhadap pintu-pintu dunia orang mati. Maut tidak dapat membinasakan gereja, sebagaimana terbukti di sepanjang sejarah gereja. Eklesia juga tidak usah malu dalam memberitakan Injil. Injil adalah kabar kesukaan. Dan eklesia tidak perlu ragu dalam melaksanakan penggembalaan khusus. Junjungan mereka, Tuhan mereka, Sang Mesias, Yesus menyertai mereka, hadir untuk membersamai mereka. Perkataan ketiga, Matius 28 ayat 18-20, menghubungkan kehadiran atau penyertaan Tuhan Yesus dengan pemuritan. Setelah kebangkitannya, Yesus dari Nazaret menyatakan kepada ke-11 muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat 18. Itu berarti kemesiasannya telah dikukuhkan oleh Allah Bapanya. Yesus bukan semata raja orang Yahudi. Lihatlah Matius 2 ayat 2, 27 ayat 37 untuk sebutan ini. Tetapi ia juga raja atas semesta, yang diberi mandat atau otoritas, exousia dalam teks Yunani, oleh Allah untuk mewujudkan kehendaknya di bumi seperti di surga. Perhatikanlah Matius 6 ayat 10 yang menggunakan frase yang sama dengan Matius 28 ayat 18, en urano kai epigeis. Berdasarkan otoritasnya, saudara, Tuhan Yesus, Tuhan yang bangkit, memerintahkan kepada murid-muridnya, muridkanlah segala bangsa. Matei teusate panta taetne, muridkanlah segala bangsa. Tujuannya tentu agar umat Sang Mesias tidak hanya terdiri dari orang Yahudi saja, seperti halnya ke-11 orang murid, tetapi juga terdiri dari orang-orang yang datang dari bangsa-bangsa lain. Sebab, bukankah Sang Mesias telah menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi atau pengganti banyak orang? Lutron antipolon, tebusan bagi banyak orang, atau tebusan pengganti banyak orang. Matius 20 ayat 28. Darah Sang Mesias tercurah bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Toperi polon, engkunomenon, eis avesin hamartion. Tercurah bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28. Banyak orang, ungkapannya dipakai, sudah barang tentu meliputi orang Yahudi dan orang-orang dari bangsa-bangsa lain juga. Sebagaimana mereka telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus, sekarang ke-11 murid itu harus membuat
orang-orang dari segala bangsa menjadi murid-murid Sang Mesias. Itu akan dilakukan oleh para murid sementara mereka pergi. Porientes, yakni pergi dari tempat mereka berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Itu berarti sementara murid-murid menjalani kehidupan mereka sehari-hari, pemuridan dilakukan. Pemuridan itu sendiri dilakukan pertama dengan membaptiskan, baptizantes, membaptiskan mereka ke dalam nama Eiston Onoma, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan kedua, dengan mengajar di daskontes orang-orang yang telah dibaptiskan itu untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Sang Mesias kepada para muridnya. Saudara, perintah itu kita kenal dengan nama amanat agung atau titah pemuridan. Untuk melaksanakan amanat itu yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan Yesus menjanjikan penyertaannya. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dalam teks Yunani, saudara, kita membaca, Idu ego humon emi, pasas tes heberas, heos tes suntelias, tu aionos. Idu ego humon emi, pasas tes heberas, heos tes suntelias, tu aionos. Kita dapat menerjemahkannya begini, sesungguhnya atau lihatlah, aku, ya aku, bersama dengan kamu sampai dengan segenap hari-hari kesudahan zaman. Sesungguhnya atau lihatlah, aku, ya aku, ada bersama dengan kamu sampai dengan segenap hari-hari kesudahan zaman. Saudara, dengan mengatakan edu, sesungguhnya atau lihatlah, Tuhan Yesus menyungguhkan janjinya, meyakinkan murid-muridnya bahwa itu benar, janjinya benar. Dengan menambahkan kata ego atau aku pada emi yang artinya adalah aku ada atau aku adalah, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia sendirilah, bukan yang lain, yang akan menyertai murid-muridnya. Jelas, saudara, Tuhan Yesus sendiri benar-benar, Tuhan Yesus sendiri pasti ada bersama dengan murid-muridnya saat mereka menjalani kehidupan mereka sehari-hari guna memuridkan segala bangsa baginya. Tuhan Yesus akan hadir membersamai murid-muridnya sampai dengan hari-hari terakhir yang mengantar penggantian seutuhnya zaman yang lama dengan zaman yang baru. Jelaslah sudah, saudara, sebagaimana Yahweh atau Tuhan Allah Israel telah menyelamatkan umatnya dari perbudakan di Mesir dan hadir di tengah umatnya untuk membersamai mereka, memimpin mereka. Demikianlah Tuhan Yesus menyelamatkan umatnya dan hadir untuk membersamai kita umatnya itu. Ia hadir membersamai, menyertai eklesia, sehingga eklesia atau gereja atau jemaat tidak akan binasa. Sehingga eklesia sanggup melaksanakan amanatnya, yakni mengabarkan Injil dan melakukan pengembalaan khusus. Ia hadir membersamai, menyertai murid-muridnya untuk menjalani kehidupan sehari-hari guna memuridkan segala bangsa baginya. Saudara, 3 kali dengan cara yang berbeda, Injil Matius menyajikan pernyataan yang eksplisit tentang kehadiran dan penyertaan Tuhan Yesus. Suatu isyarat bahwa janji tentang kehadiran dan penyertaan Tuhan Yesus benar adanya. Amin adanya. Setiap murid atau pengikut Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di sorga, dan eklesia, gereja, jemaat, diajak untuk mengimani, mengalami, dan menikmati kehadirannya yang membersamai dan menyertai. Komunitas Matius
yang terdiri dari orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Mesias telah mengalaminya, saudara. Demikian jugalah kita di sini dan kini yang akan menjalani tahun 2023 dengan segala tantangan dan pergumulannya. Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita menyertai kita. Tuhan Yesus menyertai gerejanya. Tuhan Yesus menyertai kita dalam menjalani hidup dan memuridkan sesama baginya. Saudara, dalam tahun 2022 yang silam, kita telah mengalami dan menikmati penyertaan Tuhan Yesus. Kita percaya, kita juga akan mengalami dan menikmati penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2023 ini. Baik kita secara pribadi, keluarga kita, juga gereja kita, yang tak lain adalah gereja milik Tuhan Yesus sendiri. Mari saudara, kita lanjutkan perjalanan kita. Laksanakan dengan setia pemberitaan Injil dan pengembalaan, termasuk pengembalaan khusus. Jalani hidup ini dengan tabah sekaligus sukacita. Dan terus muridkanlah segala bangsa. Dalam segala lika-liku dan pergumulan kita, Tuhan Yesus hadir untuk membersamai, menyertai kita. Terpujilah Allah. Amin.